perizinan yang harus kita lakukan. Jadi saya menyapa dulu buat bapak-bapak semuanya. Terima kasih sudah bergabung di channel minaku.com ya. Kita mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat yang kita sampaikan bersama-sama. Amin. Baik, kita langsung ke materi tentang tata laksana kepabeanan di bidang ekspor ikan hias. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih itu kepabeanan? Gitu ya. Baik, kita langsung saja tentang kepabeanan itu. Nah, di slide ini dijelaskan apa itu kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ini adalah definisi umum yang dinamakan dengan kepabeanan. Mungkin kalau Bapak Ibu semuanya sudah melihat bea cukai, nah itulah di istilah kita sebut dengan istilah kepabeanan. Ya. Dan kepabeanan itu memang fokusnya itu berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang. Barang ini bukan hanya dalam barang mati, tapi juga barang-barang hidup. Katakanlah ikan hias, ini juga bisa dikategorikan sebagai barang. Di internasional itu kita mengenal ada namanya CIQ, Custom, Immigration, dan Karantina. Ya. Nah, custom itu terkait dengan bea cukai yang mengawasi barangnya, kemudian imigrasi yang terkait dengan orangnya, kemudian yang terakhir karantin itu yang terkait dengan pemeriksaan hewan dan tumbuhan. Nah, nanti semuanya ya akan bekerja sama di port ya atau di bandara atau di pelabuhan untuk proses pengecekan, kemudian proses sebagai gerbang terakhir kegiatan ekspor dan impor. Pertama tentang pengawasan, yang kedua tentang pemungutan bea masuk dan bea keluar. Artinya bea cukai atau custom ini memang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, kalau di dalam ya, misalkan Bapak Ibu mau ngirim barang ke satu atau dua daerah lain, tentu itu menggunakan yang namanya pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman karantina. Itu adalah definisi dari kepabeanan. Memang pertanyaan selanjutnya adalah memang itu berkorelasi tidak dengan ikan hias? Nah, itu berkorelasi sekali. Ya, nanti kita sampaikan. Next, barang ekspor itu apa? Ya, barang ekspor adalah barang yang dimasukkan keluar daerah pabean. Jadi kalau namanya barang yang dikeluarkan dari daerah pabean atau dikeluarkan ke luar negeri itu yang disebut dengan kegiatan ekspor. Nah, kalau impor itu kebalikannya adalah memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Itu yang dimaksud dengan barang ekspor. Selanjutnya, nah, kalau kita bicara tentang NKRI, maka kita bicara tentang daerah pabean. Yang definisinya sebetulnya daerah pabean itu adalah wilayah NKRI, ya, yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Itu dimaksud dengan daerah pabean. Jadi kalau kita bicara daerah pabean itu kita sebut aja dengan istilah langsung adalah NKRI. Tadi definisi sudah. Nah, kita akan bicara nanti ya bagaimana caranya ekspor ikan hias dalam perspektif kepabeanan. Ya, Bapak-bapak mungkin tadi sudah definisi kepabeanan sudah hafal, ekspor itu sudah tahu, kenapa kita perlu ekspor. Nah, itu juga kan dasarnya banyak hal ya. Kita mau membantu negara atau membantu kita sendiri itu juga bagian daripada alasan-alasan kita untuk melakukan kegiatan ekspor. Apa yang bisa diekspor? Semuanya bisa diekspor Bapak Ibu. Yang penting kita punya yang namanya izin. Nah, izinnya apa nanti di ikan hias? Nah, nanti kita sampaikan. Bisakah UMKM ekspor usaha menengah? Apa ini UMKM gitu ya, usaha menengah mikro ya, UMKM ya. Ekspor itu bisa sekali. Bahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Aklis ada istilah transhipper ya, bahwa tidak punya lembaga usaha, tidak memiliki badan usaha, tidak memiliki perizinan, itu pun bisa melakukan kegiatan ekspor. Ya, tentu itu dari perspektif secara umum, padahal ya memang aslinya tetap harus punya izin. Nah, izinnya itu tadi disediakan oleh
Menaku. Nah, jasa transceiver luar biasa memang. Kita awal-awal juga menggunakan hal itu. Nah, kesini semuanya sudah diperbaiki dan kita lengkapi sendiri. Nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan hal tersebut, menjiplak apa yang sudah dilakukan oleh Menaku. Ya. Apa syarat dasar menjadi eksportir? Syaratnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Aklis, yang penting punya buyer, Bapak Ibu ya. Syaratnya punya buyer, kemudian punya legalitas. Nah, legalitas juga oleh pemerintah sekarang sudah semakin dimudahkan. Kita cukup punya NIB, ya. Kemudian tentu hal-hal lain ya seperti yang diminta oleh karantina, tentang karantina. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Kemana kita bisa ekspor? Ya kemanapun kita seluruh dunia bisa ekspor selama Indonesia memiliki hubungan dagang dengan negara yang bersangkutan gitu ya. Bisa nggak kita ekspor ke Israel? Bisa Bapak Ibu, walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi kita bisa melakukan itu dengan cara memanfaatkan pihak ketiga, katakanlah Singapura yang mereka memiliki hubungan dagang ke kemana tadi, ke Israel kan gitu ya, itu bisa dilakukan. Bagaimana caranya untuk ekspor? Tapi dilihat dari perspektif kepabeanannya. Ya, satu-satu kita bahas sekarang. Nah, ini konsep umumnya tentang step kalau kita mau melakukan ekspor ikan hias. Ya, bukan hanya ekspor ikan hias saja Bapak Ibu, ini bisa dilakukan oleh semuanya, untuk semua jenis barang sama. Yang pertama adalah melakukan pemberitahuan ekspor barang. Kedua adalah melakukan penelitian dokumen, nanti diperiksa segala macam, kemudian dimasukkan di TPS, tempat penimbunan sementara, kalau istilah kita adalah di gudang kargo, kemudian dimuat di atas sarkut, sarana pengangkut, mau menggunakan moda transportasi udara, laut, atau darat, kemudian itu diberangkatkan. Secara umum konsepnya adalah seperti ini, ya secara umum. Nah, cuman kan memang tidak langsung semudah ini. Nah, apa yang saya maksud tadi di pemberitahuan ekspor tidak langsung misalnya? Ya kita tentu berkoordinasi atau kita harus mendapatkan izin daripada kementerian lain. Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa yang namanya bea cukai itu adalah sebagai tempat terakhir ya untuk mengizinkan daripada keberangkatan. Tetapi izin-izin tersebut itu dimiliki atau disebarkan atau dikatakanlah yang memberikan izin itu adalah lembaga kementerian terkait yang itu menitipkan perizinan tersebut untuk diawasi di bea cukai. Misalnya kita mau ekspor ikan apa tadi yang sudah disampaikan ya, tadi pertanyaan Pak Ari ya, 5 jenis ekspor apa ikan yang sudah dilakukan oleh Minaku, tadi disampaikan ada manfish, ada botia, kemudian jenis-jenis ikan tetra, udang hias, dan satu lagi tadi yang belum disebut adalah jenis ikan Corydoras Pak Ari ya, tadi baru disebutkan 4. Nah, bagaimana ketika kita mau ekspor botia misalnya? Tentu dari Kementerian Kelautan Perikanan memberikan perizinan-perizinan tertentu yang mana ada tertentu ya, ukuran tertentu yang tidak boleh diekspor ya. Ada beberapa kan, ada botia, ada ikan Napoleon, kemudian ikan apa lagi? Arwana ya. Kemudian ada beberapa ikan lain yang memang itu tidak dikenakan. Yang terbaru yang kita mungkin sangat bergempar itu tentang lobster ya, benih lobster itu bagaimana. Sampai saat ini kan itu memang masih dilarang, kemudian ada rencana untuk dibuka keran ekspor untuk lobster itu. Terlepas dari polemik itu, bea cukai itu hanya menunggu saja nanti Kementerian Kelautan Perikanan bagaimana, apakah akan memberikan izin atau tidak. Tapi sampai saat ini ketika itu belum diizinkan, ya bea cukai akan tetap menstop itu, belum diberikan ya. Nah, selanjutnya adalah langkah taktisnya tadi ya, tentu lakukan registrasi eksportir dulu. Bapak Ibu ketika sudah punya yang namanya badan usaha, atau kalau memang tidak punya ya serahkan kepada jasa transceiver, tidak harus ke Minaku atau tempat yang lain silakan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu juga segera urus ini kalau ingin menjadi eksportir ikan hias. Kan syaratnya tadi cuma simple sekali ya, bahwa kita hanya butuh buyer. Nah, masalah pengiriman itu bisa dikerjasamakan. Registrasi eksportir, kemudian lakukan pemberitahuan pabean, yang kita sebenarnya istilah PEB, pemberitahuan ekspor
barang, kemudian pemenuhan lartas. Nah, pemenuhan lartasnya apa? Larangan dan pembatasan. Ini yang dilakukan atau diberikan oleh kementerian terkait. Dalam hal ini kita adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan karena terkait dengan ikan hias. Kemudian melakukan bayaran pungutan ekspor. Nah, kebetulan untuk ikan banyak sekali yang tidak perlu melakukan bea keluar ya. Kita bea keluar masih berupa pertambangan ya, kemudian perkebunan itu masih dikenakan bea keluar. Katakanlah batu bara itu masih dikenakan bea keluar, sawit juga dikenakan. Ikan sih sudah luar biasa, sudah bahkan kita mungkin jarang sekali kita dikenakan tentang pungutan ekspor ini. Nah, cuman salah satu hal yang memang menjadi kendala kita bersama bahwa sekarang adalah BI melalui peraturan Bank Indonesia mensyaratkan yang namanya DHE ya, devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini salah satunya adalah di perikanan. Untuk itu ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan kegiatan ekspor, harapan kita adalah Bapak memiliki rekening tersendiri yang khusus dipakai untuk memberitahukan atau lalu lintas daripada devisa penjualan ikan hias itu tadi bisa terkontrol oleh otoritas jasa keuangan. Kalau enggak itu bahaya, ya itu ada dendanya sekitar 0,2 sampai 0,5% dari nilai total ekspor, itu kan luar biasa banyak. Untung kita bisa langsung habis itu. Itu kenapa peraturan dari berbagai lembaga harus kita keep, harus kita record supaya kita tidak terkena denda-denda itu tadi. Saya lanjutkan. Ada lumayan banyak slide-nya ya. Pahami Bapak Ibu ya tentang kegiatan ekspor dan impor, jangan sampai ya kan kita tidak memahami ketentuan-ketentuannya sehingga malah jadi masalah. Kejadian di lapangan, eksportir belum dapat mengekspor barangnya karena biaya keluar yang dibayar masih kurang, atau yang diberitahu sehingga ekspor hanya dapat dilakukan setelah bayar kekurangan. Ini kalau untuk yang eksportir yang harus membayar biaya keluar atau tidak mengetahui tentang karantina. Nah, itu juga repot. Ya, kalau tidak memiliki pengetahuan tentang yang kita sebut istilah lartas atau larangan dan pembatasan. Nah, terkait dengan pengajuan tadi, pengajuan PEB, pemberitahuan ekspor barang kapan dilakukan? Paling cepat 7 hari dari tanggal perkiraan ekspor. Jadi panjang 1 minggu Bapak Ibu ya. Paling lambat kapan? Sebelum masuk kawasan pabean. Ini kriteria kapan kita harus melakukan kegiatan ekspor barang. Loh, ini dari mana Pak? Kan begitu ya. Siapa yang punya modul pemberitahuan ekspor barang ini? Ya ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Bea Cukai atau bisa juga melalui PPJK ya, perusahaan penyedia jasa kepabeanan, mereka memiliki modul-modul tersebut ya. Jadi ketika melakukan pemberitahuan ekspor pabean itu Bapak Ibu misalkan disyaratkannya adalah kita harus memiliki karantina yang kita sebut dengan istilah HC ya, Health Certificate. Health Certificate itu nanti diinput di modul pabean tersebut. Nah, nanti baru keluar namanya NPE, Nota Pelayanan Ekspor. Itu yang pemberitahuan ekspor kapan dilakukan. Nah, untuk barang curah sebelum keberangkatan sarana pengangkut, itu nggak kita bahas. Nah, barang ekspor, Bapak Ibu, kita harus pahami bahwa kategorinya ini bisa berdasarkan bea cukai dan bisa juga berdasarkan dari kategori yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan. Kalau dari kategori barang ekspor menurut bea cukai itu ada istilah barang umum, barang khusus, barang mendapatkan fasilitas, dan barang terkena bea keluar. Misalkan barang pindahan, mahasiswa menuntut ilmu, barang ibadah, itu masuk ke kategori barang khusus. Nah, kalau untuk bea keluar saat ini ada 5 jenis yang dikenakan bea keluar, yaitu kulit, kayu olahan, CPO, biji kakao, dan konsentrat mineral. Ikan nggak ada di sini Bapak Ibu ya, jadi kita nggak perlu membayar bea keluar. Tetapi kalau untuk impor, bea masuk impornya pasti ada di sana. Itu kategori menurut bea cukai. Nah, kalau kategori menurut Kemendak apa? Kementerian Perdagangan itu ada bebas, dibatasi, dan dilarang. Bebas itu ya tidak perlu izin, dibatasi, dan dilarang. Bagaimana itu? Nah, kita bahas satu persatu. Ya, misalnya barang diatur ekspornya, kemudian barang diawasi ekspornya. Ini masuk ke dalam kategori yang pertama tadi sebetulnya. Ya, masuk ke dalam kategori barang dibatasi. Ya. Kenapa perlu dibatasi? Ya supaya semuanya
sumber daya alam di Indonesia tidak punah gitu ya. Misalnya apa? Misalnya untuk barang yang diawasi ekspornya itu adalah produk perikan itu ada ikan Napoleon, ada benih ikan bandeng, itu diawasi. Artinya kita harus mendapatkan persetujuan ekspor barang dari Kementerian Perdagangan. Untuk barang yang dilarang ekspornya, ya itu tadi ya. Untuk ada anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat itu juga nggak boleh. Ikan hias botia untuk ukuran tertentu juga tidak bisa. Udang galah ukuran 8 cm dan udang penedit itu nggak bisa diekspor semudah itu. Dan bahkan ini dilarang. Kalau bebas artinya tidak perlu yang namanya izin atau apapun, langsung bisa dilakukan ekspor. Cuma memang harus hati-hati tentang karantina. Ya, karantina. Jadi kalau kita memang dilarang ekspornya itu harus memiliki 2 syarat, satu dari Kementerian Perdagangan atau dari Kementerian Kehutanan, kemudian baru dari Kementerian Karantina. Nanti kita praktekkan izin-izinnya bagaimana. Nah, ini untuk lartas atau larangan dan pembatasan produk perikanan, ya Bapak Ibu, itu terbaru adalah tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Permen KP tahun 2018. Itu ya. Misalnya yang dilarang ekspor itu adalah anak ikan arwana, ya, dari Jardini. Macam-macam untuk ukuran-ukuran tertentu, ya. Misalnya ukuran arwana yang dilarang itu adalah ukuran 15 cm ke atas. Sidat di bawah ukuran 5 mm. Udang galah di bawah ukuran 8 cm, itu nggak boleh. Ya. Artinya ketika ini ada kita akan melakukan kegiatan ekspor, iya otomatis dilarang. Pun sama ya, tentang lobster tadi kan termasuk masih yang dilarang. Kita lanjutkan tentang, nah ini masih terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 18 Permen KP 2018. Ini ada banyak sekali yang daftar komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi harus wajib periksa. Ya. Ini sama juga, tidak perlu, ya. Nah, kita tentang praktek bagaimana mengklasifikasi, kemudian melihat perizinan melalui INSW, yaitu Indonesia National Single Windows, Bapak Ibu ya. Oke, klasifikasi dulu. Klasifikasi itu apa sih gitu? Sistem klasifikasi ada pengelompokan barang ke dalam suatu sistem pengelompokan standar yang digunakan secara universal. Ide dasarnya waktu itu adalah para pelaku perdagangan dunia ini punya, ketika bertransaksi punya masing-masing gitu ya. Nah, itu kenapa diseragamkan? Ya, supaya apa? Supaya bicara di sana dan di sini sama. Ya, bicara di sana ikan arwana, tapi kan kita juga harus lihat kode HS code-nya. Arwana kan banyak, ya. Botia pun seperti itu. Ini terkait dengan sistem klasifikasi barang. Nah, sistem klasifikasi barang tadi kita istilahkan sekarang ini dengan istilahnya namanya HS code. Harmonized System, ya. Harmonized Commodity Description and Coding System yang biasa disebut dengan istilah HS. Merupakan sebuah nomenklatur kelompok barang yang disusun oleh WCO, ya, World Customs Organization, atau artinya perkumpulan bea cukai seluruh dunia, ya, yang antara lain adalah untuk kepentingan perdagangan internasional. Tujuannya adalah untuk keseragaman dalam daftar penggolongan barang, memberikan sistem internasional yang resmi, memudahkan pengumpulan, pembuatan dan analisis statistik, dan memperbarui sistem klasifikasi barang sebelumnya. Ya. Yang paling mencolok memang yang tujuannya sebetulnya untuk keseragaman, supaya satu negara dengan negara yang lain itu sama bahasanya. HS terakhir kita menggunakan HS tahun 2017, bukunya namanya BTKI, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017, yang bukunya tebel banget itu, Bapak Ibu. Kalau kita buat lempar anjing itu bisa langsung pingsan gitu ya untuk lemparnya. Nah, sekarang ini HS code adalah 8 digit, yang dari sebelumnya adalah 10 digit. Terdiri dari sekarang itu adalah 10.826 pos tarif. Ya, luar biasa banyak. Ikan-ikan termasuk di dalamnya. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Ada HS, ada istilah bab, ada istilah pos, ada subpos, ada pos tarif nasional. Kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 8. Nah, contohnya ini
saya baru ambil dari selada, nanti kita prakteknya ngambil dari ikan gitu ya. Contohnya adalah 07, 05, 11, 00 selada kubis. Ya, 07 menunjukkan bab, 07, 05 menunjukkan pos, 07, 05, 10 menunjukkan subpos, kemudian 07, 05, 10 dipecah menjadi 07, 05, 11 dan 07, 05, 19. Nah, langsung kita praktek. Mungkin Pak Yonedi bisa dibantu saya. Kita buka web, bagaimana caranya? Sini. Oke, INSW. Langsung. Ya. Ya. Baik. Langsung aja ini. Oke. Berarti kita langsung saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak bisa buka websitenya, namanya INSW ya, insw.go.id. Kita nanti masuk ke menu INTR ya, Indonesia National Trade Repository. Tinggal kita klik ya, kemudian masukkan HS code di situ. Nah, di sini kan ada parameter-parameternya. Kalau Bapak nggak kurang hafal atau kurang familiar dengan HS code, Bapak bisa menggunakan BT BMI Description in Indonesia atau in English kalau sudah terfamiliar. Nanti bisa Bapak Ibu browsing saja di situ, misalkan ikan botia. Ya. Search. Tidak ada. Coba kita langsung botia. Nah, ternyata ada ya, ikan botia. Kemudian langsung kita klik Bapak Ibu ya di sini. Botia itu adalah memiliki HS code namanya 03, 01, 11, 11. Langsung kita klik di sini. Nah, detail HS 03, 01, 11, 11. Kalau kita lihat dia merupakan binatang hidup, ikan dan udang-udangan, ikan hidup. Kemudian HS dia adalah 03, 11, 11, 11. Mari kita lihat. Ada tidak perizinnya. Nanti Bapak Ibu ketika ekspor, Bapak yang lihat paling bawah. Ya, paling bawah bisa dilihat. Karena kita tidak fokus pada impor kena pembatasan pasti. Ekspor regulasi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk ekspor ikan hias, ya, ada ikan hias, kita harus memiliki terkena yang namanya pembatasan. Pertama, pembatasan dari Departemen Kelautan, Departemen Kehutanan, dan satu lagi adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau masuk kategori CITES, ya, yang produk langka tadi untuk anak ikan segala macam, perlu penambahkan perizinan dari Kehutanan, rekomendasi, kemudian nanti ke perdagangan dapat namanya PE, perizinan ekspor. Dan terakhir adalah kena pembatasan, yaitu karantina ikan dan tumbuhan 4 atau ini HC ya kita istilahkan sekarang ini adalah Health Certificate. Jadi itu siapa yang mengeluarkan? Itu adalah Badan Karantina Ikan ini ya, BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Ini HC. Nah, HC ketika nanti kita datang ya, ikan kalau kita sudah memiliki namanya sertifikat cara budidaya ikan yang baik, kemudian satu lagi kita memiliki instalasi karantina ikan, kemudian kita mendapatkan yang namanya cara karantina ikan yang baik. Nah, itu lebih mudah Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak punya kan masih ikannya kita bawa ke bandara, kemudian nanti dilakukan pemeriksaan oleh karantina ikan, kemudian nanti terbit namanya HC-nya. Nah, HC-nya tadi dicek, terakhirnya kita dapat yang namanya SPM, Surat Perintah Muat. Surat Perintah Muat itulah nanti yang akan kita input di PIB supaya langsung mendapatkan NPE. Caranya begitu Bapak Ibu ya. Lanjut lagi ke sini, tadi udah ya dicek ada di sini batasannya. Kembali lagi ke slide.
Ya, Bapak, saya mainkan ya di sini. Tadi terkait dengan HS Code, kemudian contoh. Oke, ternyata sudah selesai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambar informasi terkait dengan kepabeanan gitu ya. Jadi kalau istilah kepabeanan itu sebenarnya tidak untuk ikan hias, itu tidak terlalu rumit. Yang agak rumit itu sebenarnya tadi Bapak Ibu kita harus ke karantina. Ya, karantina untuk mendapatkan pemeriksaan, untuk mendapatkan health certificate, kemudian mendapatkan namanya SPM, surat perintah muat. Ketika kita sudah dapat SPM, kita langsung masukkan ke dalam perizinan atau menu PEB, pemberitahuan ekspor barang, otomatis secara sistem itu juga langsung kita mendapatkan namanya NPE, nota pemberitahuan, nota pelayanan ekspor. Nah, ketika sudah dapat nota pelayanan ekspor, artinya kita sudah boleh melakukan kegiatan ekspor, tinggal barang yang ada di kargo tadi udah di bandara, ya langsung kita bisa muat. Itu yang bisa diberikan atau bisa di-share dari materi kepabeanan. Untuk itu, kalau sekarang kita membuka ruang diskusi, tapi mungkin kita batasi tidak banyak-banyak. Nanti kalau ada pertanyaan lain, kita bisa lanjutkan di sesi WhatsApp ya, WhatsApp group. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Bapak, Ibu, tentang kepabeanan? Kita tunggu. Pak Mumu sudah ada, Pak Hari, Pak Loren, Pak Dodi, ya, Pak Sugeng, ya, Pak Teguh, Pak Musa, Pak Iqbal, ya, Pak Lorenzo, Pak Arifin, Pak Irham, Pak Dodi. Baik. Ada pertanyaan nih. Apakah untuk jadi Pak Sugeng ya, Pak Sugeng Cahyo Putro. Apakah untuk jadi eksportir ikan ada izin-izin khusus? Apakah untuk jadi eksportir ikan ada izin-izin khusus? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aklis, Bapak ya. Tergantung, Pak. Ya, tergantung kita mau melakukan ekspor sendiri atau kita mau menggunakan jasa pihak ketiga dalam tanda kutip tadi yang dikatakan oleh Pak Aklis itu adalah menggunakan jasa transshipper. Sebetulnya kalau dalam istilah kepabeanan itu kita menggunakan namanya indentor. Artinya ketika orang tersebut tidak memiliki izin itu boleh diwakilkan atau boleh numpang kepada orang yang memiliki izin, Pak. Nah, kalau izin-izinnya apa? Izinnya cukup Bapak punya NIB, punya badan usaha, apakah itu CV atau PT, ya kan? Kemudian Bapak juga harus memiliki izin untuk karantina ikan tadi itu. Itu saja ya, nggak rumit. Nah, kalau susah tadi Pak, ketika awal-awal susah, ya lakukan seperti yang dilakukan oleh Minaku, kita menggunakan jasa transshipper. Nah, akhirnya sekarang kita bisa membuka sendiri jasa transshipper. Kemudian pertanyaan dari Pak Hari, Pak Sugeng kalau belum puas silakan boleh bertanya lagi ya. Cukup NIB sekarang ya, nomor induk berusaha. Kemudian punya, syukur-syukur Bapak punya namanya CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Kemudian juga Bapak memiliki IKI untuk CKIB, cara karantina ikan yang baik. Ya, yang lainnya bisa diakali, Pak, ya kan. Pak Hari, pertanyaannya, Pak, kalau punya CKIB berarti ada step yang bisa dilewati di rangkaian tadi, Pak. Nah, ketika Bapak sudah punya cara karantina ikan yang baik, itu luar biasa, Bapak ya. Ada yang bisa dilewati. Perizinannya, artinya pemeriksaannya, itu tidak harus tiap kali mau ekspor diperiksa. Gitu ya. Nanti bisa dari Kementerian Kelautan Perikanan kan ada yang suka memberikan langsung bukan izin bisa dilewati ya, bisa tidak perlu yang tiap hari kita harus ke bandara ngecek satu-satu itu tadi, Pak. Ya. Kalau yang tidak punya dan bahkan sekarang sepertinya terakhir Pak Muike sekarang semua harus punya itu ya, harus pakai CKIB atau masih bisa manual datang ke bandara? Harus ada CKIB itu, Pak, terbarunya sekarang ya. Kalau kemarin bulan di 2019 di pertengahan itu masih bisa itu kita yang nggak punya CKIB datang ke bandara, kita minta ke badan karantina ikan di sana diperiksa di sana, Pak. Itu masih bisa. Jadi informasi terbaru sekarang sudah harus CKIB ya, Pak ya. Oke. Jawabannya begitu, Pak ya. Bisa gimana, Pak? Ada yang langsung ke karantina tapi ya harus kirim sampel. Betul. Nah, itu yang beratnya. Tapi ketika kita sudah punya CKIB kan lebih mudah, ya kan?
Jawabannya begitu, Pak. Haruskah ada tenaga expert? Nah, tenaga expert dalam bidang apa dulu nih, Pak ya, Pak ya? Ada kesalahan teknis di belakang. Haruskah ada tenaga, dikatakan tenaga expert langsung runtuh kan gitu ya kan? Nah, expert dalam bidang apa, Pak? Kalau di CKIB-nya, ya memang Pak, kalau kita ngurus CKIB itu luar biasa panjang, Pak. Luar biasa panjang. Kita juga agak kemarin kecapean ya. Ya untungnya kami banyak yang bergelut di bidang perikanan, punya ijazah-ijazah masing-masing gitu ya. Bapak nanti bisa tanyakan ke Pak Muike yang kemarin mengurus tentang CKIB Minaku, Pak ya. Tentang CKIB di Minaku bisa nanti ditanyakan ke beliau. Intinya ketika kita punya sertifikat atau izin CKIB-nya, betul itu luar biasa mudah, Pak, sekarang. Ya, nanti bisa ditanyakan tentang bagaimana berapa lembar tuh Pak Muike kemarin yang harus dilengkapi berapa lembar? Ada hampir 60-an halaman, Pak. Ya, harus ada 60-an halaman, itu kita isi semuanya, ya. Ngisinya sih bisa lah, Pak ya. Cuman perlu waktu saja. Gitu, Pak Hari ya. Nanti kalau lebih lengkap nanti bisa tanyakan ke farm manager kita, Pak Muike tentang CKIB. Saya hanya membahas di sisi kepabeanannya. Oke, ada lain? Ada lagi yang lain? Masih 1, 2, masuk baru 2. Kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di grup nanti kita supaya pembahasannya bisa lebih semuanya bisa terlibat di sana. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih berpartisipasi di kegiatan ini. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke Jati Asih beli minyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.